Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Didi Mulyadi, CGP Angkatan keempat Kabupaten Ciamis, dalam aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan mereka memperoleh dan menetapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kegiatan ini dimulai yang pertama, penyusunan RPP berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Dan yang keempat, diferensiasi berdasarkan profil murid atau gaya belajar yang dikelompokkan berdasarkan kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Kemudian yang selanjutnya, video dokumentasi kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari 1. Kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya baik anak-anak, sebelum pembelajaran mulai, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Baik, anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama, apakah hari ini ada dari kalian yang memakai seragam tidak sesuai aturan hari ini? Baik, Bapak akan memeriksa terlebih dahulu kebersihan. Ya, lihat, alhamdulillah kelas kita bersih. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan terlebih dahulu mengajak kalian untuk melakukan salah satu teknik yang disebut dengan teknik stop. Silakan tutup mata kalian. Tarik nafas secara perlahan, keluarkan secara perlahan. Pendengaranmu, konsentrasimu, pikiranmu, tarik supaya berada di kelas kita, yaitu 10.53. Ya, setelah kita melakukan teknik stop, Bapak akan mengecek apakah kalian benar-benar konsentrasinya ada di kelas kita atau tidak. SMA satu ranca? Bisa. Maju bersama? Oke, silakan kalian amati gambar yang ada di depan kita. Ya. Silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Kemudian bandingkan oleh kalian. Ini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar anak-anak yang sedang bermain ikan. Gambar yang kedua, ada ibu-ibu di depan di depan rumahnya yang sedang mencuci piring, mencuci gelas. Kemudian ini gambar yang ketiga, terlihat oleh kalian, ya, nenek-nenek yang sedang mengambil air. Ya, intinya adalah ada perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah bahwa air itu sangat penting, karena air itu merupakan sumber kehidupan. Kemudian yang kedua, ada air yang diperoleh dengan mudah, dan ada juga untuk memperoleh air bersih itu harus ada
atau diperlukan sebuah perjuangan yang sangat tinggi untuk memperoleh air itu. Intinya adalah hari ini mari kita bersyukur ya, karena kita hidup di Jawa Barat, karena kita hidup di daerah Ciamis, karena kita hidup di daerah Ranjang, yang keberadaan air bersih di daerah kita sangat tercukupi. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian tujuannya adalah supaya kalian atau peserta didik dapat menganalisa perairan darat serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok dengan tepat serta memiliki nilai karakter disiplin, tanggung jawab, kerjasama yang baik. Nah, kemudian metode pembelajaran kita kali ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery dan problem based learning atau PBL. Metodenya nanti kita akan diskusi kelompok, kemudian ada presentasi ke depan per kelompok, dan juga ada tanggapan dan tanya jawab. Dapat mengerti? Ke inti pembelajaran, Bapak di sini akan membagikan terlebih dahulu soal. Ya, soal ini dianggap sebagai soal pretest, di mana soal yang akan Bapak bagikan kali ini adalah soal-soal yang akan menentukan bahwa kalian itu masuk ke kelompok mana. Itu satu. Yang kedua, Bapak akan ingin mengetahui bahwa ketika kalian mengisi soal-soal ini, ya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Ya, jadi intinya Bapak akan mengetahui satu, mengetahui bahwa kelompok kalian nanti akan masuk ke kelompok mana. Ya, yang kedua, bahwa kesiapan kalian itu sudah siap atau belum dalam mengikuti materi pembelajaran tentang perairan darat dan pemanfaatannya. Ya, ini akan Bapak berikan. Oh, silakan. Baik, apakah kalian sudah mendapatkan soal semuanya? Kalau sudah, silakan kalian isi soal itu. Ya, waktunya hanya 3 menit dari sekarang. Silakan, mulai. Dan diantaranya gini, kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya. Ya, jadi ada kelompok auditori, kemudian ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Ya. Jadi untuk sekarang silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya. Untuk menjawab LKPD yang telah kalian lihat, ya, Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian silakan informasi-informasi penting yang berkenaan dengan perairan darat silakan kalian catat. Ya, kemudian nanti yang seperti tadi dikatakan, untuk mempresentasikan hasil dari 3 kelompok kalian itu bisa melalui berbagai macam. Ya, untuk sekarang, ya, silakan kalian amati video yang akan Bapak putar mengenai perairan darat. Untuk perairan darat ini akan saya bagi ke dalam beberapa. Teman, setelah kita melihat video di situ, marilah kita untuk menjawab LKPD ini. Yang pertama, mengapa fenomena Baik, setelah Bapak perhatikan kelompok 2, kelompok kalian, ya, kelihatannya sangat pasif, ya, tidak berjalan diskusinya dengan baik. Untuk itu silakan Rika, kamu pimpin rekan-rekannya untuk berdiskusi supaya diskusi ini kelihatan bisa menyelesaikan sebuah masalah. Silakan. Saudara teman-teman, video tadi sangat bagus dan di sini saya itu mendapat ilmu baru. Di sini banyak catatan mengenai perairan darat. Di sini saya Ini di depan kalian sudah ada kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, untuk itu dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami yang telah dilakukan, kami menyimpulkan beberapa definisi tentang kekeringan.
Indonesia mengatasi kekeringan air bersih, kelangkaan air. Seperti yang sudah kita ketahui tadi di awal bahwa ada seorang nenek yang mencari air untuk mendapatkan sebuah air, segelas air, seember air memerlukan perjuangan. Untuk itu bagi kita semua yang keberadaan di daerah kita berkecukupan dengan air, sudah seharusnya lah kita menghemat air. Salah satu contohnya adalah ketika kita mencuci tangan, ya, untuk mencuci tangan, ketika kita sedang mencuci tangan pakai sabun, berarti keran, ya, keran itu harus dimatikan atau ditutup. Baru nanti ketika kita ingin membasuh tangan kita baru dinyalakan kembali. Nah, itulah salah satu, ya, hal kecil guna melestarikan air yang ada di bumi kita ini, ya. Nah, kemudian langkah terakhir, langkah selanjutnya, kalian silakan refleksikan, bisa ya, tuliskan, refleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti Bapak akan meminta satu orang untuk maju ke depan untuk membacakan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian selesai menuliskan beberapa refleksi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak silakan yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil refleksinya. Untuk itu Bapak silakan yang mau maju ke depan siapa? Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil refleksi siswa hari ini. Di sini ada perasaan saya senang karena mendapatkan pengetahuan baru. Manfaatnya adalah saya dapat mengetahui tentang perairan darat, siklus air, manfaat, dan juga krisis kelangkaan air bersih yang dialami beberapa wilayah di Indonesia. Saya bekerja sama dalam menyelesaikan setiap pengerjaan soal-soal yang ada. Terima kasih banyak kepada Bapak, para pengajar, dan juga kepada teman-teman semua yang telah membantu saya dalam proses pembelajaran selama ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini dianggap selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kemudian untuk pembelajaran minggu yang akan datang itu yang berhubungan dengan perairan laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat bersama-sama. Dalam hal ini saya akan merefleksi kegiatan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Setelah melewati proses mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang berpihak pada murid, maka ditemukan beberapa kesulitan dalam memilih dan memposisikan langkah-langkah kegiatan berdiferensiasi dan penggunaan keterampilan sosial emosional yang tepat pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, pertimbangan waktu efektif dalam pelaksanaan kegiatan itu harus benar-benar diperhitungkan karena kegiatan tersebut ya sangat menguras energi dan tenaga tentunya. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh saya seorang guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah pemetaan kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat dan profil belajar itu murid itu sendiri. Kemudian pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan
sesuai dengan ruang lingkupnya. Misal, bisa dilaksanakan secara rutin pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu akademik tentunya. Ya, kita bisa melatih diri dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan. Yang selanjutnya, yang ketiga, kesulitan yang saya temui yaitu secara protokol itu menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama ya, dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau kegiatan atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, maka perlu mempertimbangkan manajemen waktu dan memilih metode keterampilan sosial emosional yang tepat dan efektif tanpa mengabaikan komponen pembelajaran yang lain tentunya seperti penguatan dan konfirmasi kepada murid mengenai ketercapaian pemahaman pengetahuan yang disampaikan. Dari ketiga hambatan yang saya temui, ada rencana perbaikan tentunya, rencana perbaikan yang akan saya lakukan di masa mendatang. Ya, berdasarkan hasil aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan di kelas 10 program MIPA, yang selanjutnya diberi nama pembelajaran berpihak pada murid, perlu diadakan perbaikan di masa mendatang. Adapun perbaikan-perbaikan itu yang saya rencanakan ada pertama, pentingnya pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kemudian yang kedua, penyusunan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu penting untuk semua orang. Oleh karena itu, perlu kolaborasi dengan rekan sejawat atau komunitas praktisi. Aksi nyata yang akan saya lakukan ada 3. Yang pertama, saya akan mensosialisasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional kepada rekan sejawat atau kepada komunitas praktisi secepatnya. Kemudian yang kedua, terus melatih diri, terus berusaha memperbaiki diri supaya dapat menyerap, dapat mengimplementasikan kegiatan RPP berdiferensiasi sosial emosional. Kemudian yang ketiga, tentunya kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Untuk itu, saya akan mengkoordinasikannya kepada pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan merefleksi hasil belajar saya bersama Pak Didi Mulyadi. Kesan belajar saya adalah pembelajaran diferensiasi dan sosial emosionalnya sangat menyenangkan dan materinya lebih cepat dicerna, dan saya menambah wawasan baru yang membuat saya menjadi lebih banyak pengetahuan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.